Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.918. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang saat ini masih bergerak sideways dan ada rencana untuk melakukan buyback saham. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ERA. ERA hari ini naik 2% lebih ke harga 505. Dan bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, secara tren ERA trennya belum bagus. Satu minggu terakhir ini jika kita lihat, ERA masih bergerak sideways. Dan pergerakan harganya masih di sekitar support psikologisnya di harga 500. Sempat berada di bawah harga 500, hari ini kembali bertahan dan berusaha untuk naik di atas harga 550. Dalam satu minggu terakhir ini terlihat masih gagal naik melewati harga tersebut. Jadi saat ini memang masih terkonfirmasi bahwa support 500 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Dan hari ini keluar berita bahwa ERA ada rencana untuk buyback, siapkan dana hingga 319 miliar rupiah. Bisa kita lihat untuk tanggalnya sejak tanggal 20 Mei sampai 19 Agustus 2022. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 2% lebih ini malah ada distribusi. Sedangkan 2 hari terakhir ini asing kembali masuk akumulasi saham ERA. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu kembali di harga 500. Apabila ERA masih bisa bertahan di atas harga 500 ini, teman-teman bisa coba entry. Dengan target terdekat itu di resisten di 530. Tapi ingat, pertimbangkan untuk cut loss apabila ternyata ERA gagal bertahan di atas support psikologis ini. Karena apabila terkonfirmasi break, maka ERA berpotensi lanjut uptrend dan harga 500 akan berubah menjadi resisten kuatnya. Jadi saat ini paling aman walaupun kita entry di support psikologisnya, sebaiknya hanya swing trade. Pertimbangkan untuk take profit apabila harga 530 sampai garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 540 gagal terlewati. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ELSA. ELSA hari ini juga naik 2% lebih ke harga 294. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini ELSA berusaha untuk break resisten kuat di EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 150 bisa kita lihat di sekitar harga 292. Jadi walaupun hari ini naik di atas harga 292, ini belum terkonfirmasi break. Tapi menarik untuk dipantau karena apabila satu minggu ke depan ELSA berhasil break dari garis EMA 50 dan 150 ini, ELSA berpotensi untuk bergerak trend. Tapi selain garis EMA 50 dan 150, jika kita perhatikan masih ada satu resisten yang lumayan kuat di harga 300. Karena harga 300 lumayan dekat dengan garis EMA 150. Beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas harga 300, ELSA selalu gagal break. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila memang harga 300 masih gagal ditembus ELSA dalam satu minggu ke depan. Atau hold saja selama ELSA masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Dan untuk garis MACD jika kita lihat, saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini ada sedikit akumulasi. Dan menariknya asing 2 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi saham ELSA. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat minggu depan ELSA berpotensi untuk naik mengetes harga 300. Apabila resisten ini berhasil terlewati, ELSA akan lanjut uptrend dengan target berikutnya tuh di harga 320. Jadi ELSA menarik untuk dipantau karena sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Dan berikutnya saya akan coba analisa atau update pergerakan dari saham KRAS. KRAS bisa kita lihat hari ini juga naik 2% lebih ke harga 384. Dan kenaikan hari ini membuat KRAS terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50. Jadi secara tren walaupun belum bagus, tapi mulai ada tanda-tanda reversal trend. Sebelumnya memang terlihat sempat break garis EMA 50 juga, berusaha untuk break harga 400, gagal break. Setelah itu ELSA turun kembali di bawah KRAS turun kembali di bawah garis EMA 50. Tapi saat ini KRAS terlihat sudah mulai naik kembali di atas garis EMA 50 dan ada potensi saya lihat untuk lanjut naik mengetes harga resisten di 400.
Sedangkan untuk resisten EMA 150 bisa kita lihat masih di 410. Jadi saat ini garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 372 sudah berubah menjadi supportnya. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Untuk keras bisa kita lihat pada kenaikan 2% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat 1 minggu terakhir ini masuk akumulasi saham keras. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat keras saat ini masih bisa di hold karena sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend juga. Masih ada potensi untuk jangka waktu dekat menuju resisten di harga 400. Apabila berhasil naik baru target berikutnya itu di garis EMA 150 yang saat ini di 410. Tapi ingat selama masih gagal break garis EMA 150, keras trennya belum akan uptrend untuk tren jangka menengah. Tapi untuk tren jangka pendek bisa kita lihat trennya sudah mulai membaik. Jadi layak untuk dipantau dan masih sangat layak untuk di hold saat ini. Terakhir saya akan coba analisa saham INKP. INKP hari ini naik 1% lebih ke harga 7.625 dan malah sempat naik menuju harga 7.850. Jadi sempat naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di harga 7.700. Tapi ini belum berhasil break dan malah di penutupan berada di bawah garis EMA 50. Jadi candle hari ini menurut saya masih kurang bagus karena shadow ke atas yang lumayan panjang. Dan untuk support terdekat saat ini di sekitar harga 7.500. Jadi resisten masih di garis EMA 50 di harga 7.700 dan di resisten EMA 50 di atasnya masih ada resisten EMA 150 yang saat ini di harga 7.950. Dan untuk tren jangka pendek INKP belum terlihat ada tanda-tanda reversal trend karena masih gagal break garis EMA 50. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini memang telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk INKP bisa kita lihat pada kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi. Dan menariknya juga bisa kita lihat asing 1 minggu terakhir ini masuk akumulasi saham INKP. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau swing trade, bisa tunggu di sekitar harga 7.500 sampai 7.550 untuk entry-nya dengan target take profit jangka pendek di harga 7.700 apabila memang masih gagal break. Atau hold saja selama harga 7.500 tidak terlewati. Sebelumnya memang INKP sempat turun di bawah harga 7.500, tapi saat ini sudah kembali naik dan jika kita perhatikan beberapa kali harga 7.500 bisa menahan penurunan dari saham INKP. Jadi saat ini masih bisa hold terus selama harga 7.500 tidak terlewati dengan target jangka pendek di harga 7.700 sampai 7.800 dan target lebih jauh lagi di garis EMA 150 sampai harga 8.000. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat INKP masih gagal break resisten kuat EMA 150 karena bisa kita lihat beberapa kali mencoba break resisten kuat ini INKP sempat gagal break dan kembali bergerak turun ke 7.500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.